Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan implement si resource server ini. Jadi nanti kita di dalam project kita ini, kita nanti akan punya beberapa konfigurasi security ya. Jadi yang pertama itu konfigurasi security buat yang tadi out server ya. Kemudian setelah itu ada konfigurasi security buat yang normal, yang kita login biasa aplikasi web ya. Dan kemudian yang ketiga nanti kita punya autentikasi atau konfigurasi security untuk resource server. Jadi yang nanti mau akses ke API dia harus bawa bearer token gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya kalau aplikasi besar nantinya ini dipisahkan menjadi ya aplikasi masing-masing ya. Jadi untuk login itu kita punya out server sendiri, kemudian untuk API kita punya aplikasi sendiri ya. Kemudian untuk tampilan web juga kita punya aplikasi sendiri gitu. Harusnya kalau aplikasi besar atau microservice atau kita pakai arsitektur microservice, maka ini nantinya jadi 3 aplikasi gitu. Nah, cuman di mayoritas project yang kita kerjakan itu overkill ya, atau terlalu berlebihan kalau kita bikin aplikasinya jadi 3 gitu. Nanti maintenance-nya lebih ribet, kemudian deploy-nya juga lebih ribet ya. Kemudian nanti juga menjelaskan ke klien cara jalaninnya juga nanti ribet juga gitu ya. Nah, jadi di sini saya contohkan untuk satu project aja. Jadi satu project langsung 3 in 1, tiga-tiganya kita masukin ke sini ya. Nah, ini ya karena mayoritas project yang kita kerjakan di RTVC ya mungkin 80%, 90% ya seperti ini gitu. Aplikasinya satu, kemudian diakses lewat mobile dan lewat web gitu ya. Dan kita juga tidak mau memanage out server yang terpisah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini pertama tadi ada sedikit bug ya. Jadi kalau misalnya ini pakai Spring versi 251, maka di sini dia nanti kena null pointer exception ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita jalanin di sini, ini saya kasih tunjuk dulu bugnya. Ini yang tadi kita commit ya, kita commit terakhir. Nah, di sini nanti dia kena null pointer exception ya. Karena dia mengharapkan ada security filter, ada HTTP configuration tapi tidak ada gitu. Nah, jadi dia muncul null pointer exception seperti ini. Nah, jadi solusinya ya di sini kita ganti jadi 252 ya, versi terbaru. Ini harusnya jadi bisa jalan ya. Jadi tadi ini ketinggalan di commit, harusnya dia tadi di commit bareng sama yang implementasi out server tadi karena dia satu paket ya. Nah, ini kan setelah kita upgrade dia langsung jalan nih ya. Jadi di sini ada oke. Jadi ini kita commit dulu aja. Spring out server harus pakai boot versi 252 gitu ya. Oke, sorry. Nah, ini ya. Spring out servernya harus pakai 252, oke. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan bikin dulu konfigurasinya ya. Atau kita tes dulu apa adanya. Tadi kan sudah jalan ya, mvn clean spring boot run ya. Kita coba dulu tes. Oke. Nah, di sini kita coba lagi tes. Ini ya, kita mendapatkan kita tes login biasa dulu. Localhost 8080/home ya. /home. Nah, nanti di sini dia minta user, minta login. Test staff. Nah, ini di sini berhasil login ya. Ini berhasil login. Tapi kalau kita misalnya saya buka window baru ya. Kalau kita login menggunakan OAuth, di sini kan user 001 suruh login lagi ya, test staff. Nah, di sini dapat code ya, dapat code. Code-nya nanti kita tukarkan ke sini ya, kita tukarkan di sini. Oke, nanti harusnya dapat akses token. Nah, akses tokennya ini kita copy ya.
Kemudian kita akses ke API customer. Harusnya kan dia dapat konten seperti ini ya. Ini kalau kita pasang bearer tokennya. Nah, di sini ternyata malah disuruh login. Ini kalau kita lihat HTML-nya ini disuruh login. Kenapa seperti ini ya? Karena dia belum menggunakan belum menggunakan mm, si akses si bearer token ini untuk melakukan authentication gitu. Jadi dia belum mengimplement belum ngecek nih ke sini ke bearer token ya. Nah, gimana caranya supaya dia ngecek ke sini? Kita harus enable si resource servernya ya. Nah, resource server kalau dia standalone sebetulnya gampang ya. Kemarin kita sudah contohkan di sini. Ini kita tinggal menambahkan ini aja nih. Yang pertama tambahkan dependensi ya ini. Kemudian yang kedua kita tambahkan ini ya, tambahkan informasi atau konfigurasi si resource server out servernya ada di mana gitu, supaya dia bisa nyari token ke sana gitu ya, bisa validasi token ke sana. Nah ini coba kita pasang dulu aja, ya ini kita pasang dulu out server. Nah kita taruh di bawahnya sini, resource servernya di sini ya, ini resource server ada dua dependensinya ya. Kemudian kita pasang ininya. Issuer URI-nya, jangan lupa ini diganti ya, 8080. Sorry bukan yang ini. Nah, ini. Nah, ini kita ganti 8080 ya. Oke. Nah, kemudian kita mau, kita coba dulu aja. Tapi ini nggak bisa sih ya, tadi kan kita udah coba ya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena di sini tidak ada konfigurasinya ya. Jadi di sini kita harus menambahkan lagi satu lagi ya. Ini kita copy, caranya ini kita copy. Kemudian kita bikin satu lagi di sini. Nah, di sini kan default security filter chain. Nah, ini sebetulnya untuk interface yang HTML tadi yang web ya. HTML security filter chain. Nah, yang ini kita buat API security filter chain ya. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kita di sini kita tambahkan end matcher ya, di sini titik end matcher. Nah, kemudian di sini yang kita proteksi ini cuman yang API saja ya. Kalau nggak API gimana? Kalau nggak API nanti dia harusnya tembus ke bawah ya. Nah, supaya yang diperiksa ini duluan, maka di sini kita kasih order ya. Order. Nah, ordernya kita kasih aja misalnya di sini 1 ya. Di sini dia karena nggak disebutkan pasti terakhir, cuman supaya lebih jelas ya, supaya lebih readable. Nah, di sini kita kasih aja 2 gitu. Jadi artinya dia ngecek ke sini dulu, kalau misalnya di sini nggak matching maka baru ke sini ya. Jangan sampai dia ke bawah dulu. Kalau dia ke bawah dulu kan nanti semuanya langsung disuruh login ya. Padahal kalau di API jangan suruh login, tapi dia seperti ini ya. Nah, kemudian di sini any request authenticated ya, kemudian kita nggak mau pakai CSRF ya, CSRF disable ya. Kenapa nggak pakai CSRF ya? Karena ini tidak diakses melalui browser, jadinya kita tidak perlu menggunakan CSRF form, CSRF token ya. Di sini dia ada try catch-nya, jadi kita bikinkan seperti ini. Nah, ini tidak baik seperti ini ya. Jadi kita kasih logger aja, slf4j. Kemudian di sini kita pakai loggernya, mana dia? Log error get message Nah, gini ya. Ini kita sebetulnya bisa kopas dari yang sebelumnya. Jadi ini komitnya kemana ya? Di repo RTVC. Oke, kita akan
Ya, ini saya mau lihat ini ya, mau lihat versi sebelumnya. Jadi sebetulnya sama persis dengan versi sebelumnya. Hmm, nah, di sini ya. Ini kita akan browse di sini. Main, config, security config ya. Sebetulnya ini sama seperti yang ini ya. Mana ya? Nah, ini ya. Authorize any request, permit all. Nah, ini kan kemarin kita permit all di sini ya. Nah, seperti ini, and matcher ini authorize any request. Ini di luar ya, kita samain aja deh. Oke, nah jadi seperti ini. CSRF disable ya. Kemudian apa tadi? Nah, kemudian di sini kita mau suruh dia untuk authenticate menggunakan resource server tadi ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke Spring Security. Dia bilang di sini ada chapter overriding or replacing boot autoconfig ya. Nah, katanya dia sebenarnya kalau kita nggak kasih config apa-apa, itu nanti dia menambahkan seperti ini nih. Any request authenticated or out resource server, kemudian OPAC token. Nah, seperti ini ya, OPAC token. Nah, jadi ini kita copy aja. Cuman karena kita tokennya tidak menggunakan OPAC token, kita pakai JWT, maka di sini kita pakainya bukan OPAC token ya, tapi kita pakainya JWT. Nah, gini. Import class, kemudian di sini kita pakainya JWT. Nah, gini. Oke. Ini CSRF-nya saya hapus dulu ya, siapa tahu sudah dibawa sama si OAuth resource server ini ya. Kita coba aja dulu, oke. Nah, ini sudah ya, sudah. Nah, sekarang kita jadi order 1 dia ngecek API, order 2 dia ngecek HTML ya. Kemudian sebetulnya ada lagi satu filter chain lagi, adanya di sini. Ini yang tadi kita sudah bikin ya, out server security filter chain, dia mintanya paling duluan, makanya di sini dikasih ordernya highest precedence ya. Jadi ini yang paling duluan gitu. Oke, nah ini sekarang sudah jadi, kita sekarang tes dulu ya. Kita tes dulu. Oke. Nih, close dulu, buka window baru. Kemudian kita masuk ke authorize URL user 001 TEST staff ya. Dapat ini outcode ya. Outcode-nya kita copy, tukarkan dengan akses token, ini postnya. Dapat akses token ya. Akses tokennya kita pakai untuk mengakses API, ini bearer token. Kita ganti tokennya, kemudian send. Nah, sekarang dapat konten ya. Dapat konten seperti ini ya. Nah, kita tadi kan harusnya dia tidak mengaktifkan CSRF ya, karena ini tidak diakses melalui halaman melalui browser gitu. Jadi di sini kita mau coba submit ya. CSRF itu biasanya dia proteksinya aktif kalau kita melakukan post ya. Kalau cuman get aja memang nggak minta dia. Nah, jadi di sini kita coba post ya. Kita coba post. Mana yang ada postnya ya? Nah, ini ya.
create customer ya, create customer, kemudian di sini JSON-nya mana dia? Create invoice nih, create invoice ada di sini. Oke, atau sampel data dulu ya. Ya, ini dulu nih harus dijalanin ya. Kita mana ya? Nah, ini kan masih kosong ya. Jadi kita akan masukin sampel data dulu. Oke, customer-nya sudah masuk. Nah, sekarang kita coba posting ini ya. Kita create invoice nih. Oke. Create invoice. Localhost 80 API customer, ininya post ya. Bodinya raw JSON. Ini kontennya. Kemudian authorization-nya menggunakan bearer token. Bearer tokennya ambil dari sini. Oke, salah. Copy. Nah, ini ya. Oke, kita cek dulu sebelum di hit API customer slash ya. Oke. Ini kan post ya, post mapping. Harusnya dia kalau post itu biasanya, sorry, bukan yang ini, invoice API. Mana sih? Salah URL-nya berarti. API invoice ya. Create. Nah, ini dia post. Kalau post itu biasanya minta ya. Minta CSRF token. Oke. Nah, kirim. 201 created ya. Nah, berarti dia nggak minta CSRF ya. Select bintang from invoice. Nah, ini udah masuk ya. Coba kita lihat tadi bodinya, mana bodinya. Nah, ini customer code-nya nggak kelihatan ya. Mount-nya 123 rec 001 ya. Nah, ini kan invoice type-nya ya. Oke, jadi dia masuk nih datanya ya. Berarti si resource servernya sudah jalan. Kita coba cek lagi, kita nggak pakai out ya. Dia nggak bawa bearer token. Nah, di sini malah baliknya 200 oke ya. 200 oke ini karena dia di redirect ke sini nih. Nah, ini harusnya sih harusnya balikan 401 ya, tapi nanti kita ulik lagi. Tapi yang jelas tadi kalau kita bawa bearer token maka dia mau ya, maka dia mau. Tapi kalau kita nggak bawa bearer token dia nggak mau ya. Coba kita no out. Ini udah bener ya 401, tapi kalau ini malah dibalikin ke halaman login ya. Harusnya dia nggak redirect. Coba authorization, bearer token. Nah, ini kenapa error ya? Karena duplikat ya. Karena duplikat sudah ada. Nih, duplikat entry ya. Oke. Nah, sebelum kita commit ya, jangan lupa kita cek dulu apakah implementasinya kita ini merusak yang sudah ada atau enggak gitu ya. Jadi kita coba localhost 8080/home ya. Ini jangan sampai rusak. User 002 test manager. Nah, ini tetap jalan ya. Oke, ini tetap jalan. Tapi yang resource server juga jalan gitu. Jadi harusnya ini sudah oke. Tinggal tadi ada sedikit glitch aja. Dia waktu kita execute tanpa no out ini harusnya dia balikin. Nah, ini malah 403 nih. Ya. Harusnya dia balikin 401 ya, no out. Coba kita ini lagi deh. Localhost 80/API.
body row JSON. Nah, ini forbidden ya. Oh, kok ini dapat ya? Coba kita jalanin di ini. Nah, ini nggak dapat ya. Nah, ini 401 nih. Ya. Ini nggak tahu, mungkin ada cache-nya dari si Postman ya. Nanti kita cari lagi. Tapi harusnya dia di sini 401. Nah, ini udah jalan sih. Ininya apa? Udah jalan. Resource servernya, out server juga sudah jalan. Jadinya ya kita sudah bisa ini ya. Sudah bisa melanjutkan nanti setelah ini. Berarti masalah security sudah clear, sudah beres semuanya. Selanjutnya kita bisa lanjut menambah fitur nantinya. Oke, ada pertanyaan mungkin?